Ria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya. Iya Bu, sama-sama. Mohon maaf ya mengganggu waktunya. Sama sekali tidak mengganggu. Oke, di sini nanti saya ingin mengobrol dengan jenengan untuk tugas dari pendidikan guru penggerak modul 3 tentang kasus 3 nanti Bu Nita. Iya Bu. Oke, saya akan mulai membacakan kasusnya, nggih. Di sini Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah, Ibu Rusdiana. Ibu Rusdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rusdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai raport dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai raport yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai raport atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai raport tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai raport. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur raport. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai raport mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Kemudian Ibu Rusdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai raport. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Nah, bila Anda meningkatkan nilai raport siswa tersebut, apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan hal itu? Iya, terima kasih Bu Ria. Ini adalah kasus yang banyak dijumpai beberapa sekolah-sekolah di daerah Ponorogo juga ya Bu Ria. Iya, betul. Jadi melihat kasus yang ada, tetapi di situ kasusnya adalah 4 hari sebelum batas akhir pengumpulan raport. Nah, ini yang menjadi permasalahan sebenarnya Bu Ria. Melihat kalau kurang 4 hari ini Bapak Ibu guru harus berproses kembali untuk mengubah nilai raport itu, dan itu sepertinya juga butuh proses yang lumayan panjang. Namun melihat dari tujuan Ibu Kepala Sekolah yang baru, yang menurut saya itu adalah tujuan yang bagus, yang luar biasa, karena itu adalah bentuk kepedulian kepala sekolah terhadap para peserta didik. Jadi saya setuju saja apabila nilai itu ditingkatkan 10 poin lebih dari nilai yang ada. Namun Bu Ria, ini membutuhkan yang namanya, kalau saya sendiri ya, membutuhkan yang namanya proses juga. Jadi saya tidak akan serta-merta akan mengubah nilai anak menjadi 10 poin seperti yang diminta di kasus itu. Namun akan ada proses di mana saya akan memberikan tugas kepada anak agar nilainya untuk memperbaiki nilai yang telah ada. Jadi intinya tidak dari 70 langsung 80, tidak. Saya akan meminta anak untuk memberikan
saya akan meminta anak untuk mengerjakan tugas, namun di sini tugasnya tugas yang tidak memberatkan siswa, seperti itu. Dan atas dasar apa saya melakukan hal tersebut? Yang jelas ini atas dasar empati saya dan atas dasar rasa kasih sayang saya kepada peserta didik. Itu atas dasar empati dan rasa kasih sayang saya rasa kasih sayang seorang guru kepada peserta didiknya. Dan melihat bagaimana perjuangan peserta didik bagaimana perjuangan peserta didik untuk memperoleh nilai itu kan sangat panjang untuk Guru ya, dari tugas, dari ulangan, dari keaktifan kelas. Maka menurut saya sah-sah saja apabila Bapak Ibu guru meningkatkan nilai tersebut. Dan ini sebagai wujud bagaimana kita peduli terhadap kesuksesan peserta didik. Jadi kita tahu bahwa untuk menuju perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi negeri, itu sangat memerlukan jatuh bangun, jadi susah payah. Dan kalau ada jalur rapot dan itu perlu pendukungan nilai yang memang harus kuat, ya kalau diubah dengan proses yang tidak serta-merta tadi, kalau menurut saya tidak masalah. Ya, dan ini juga Budi ya, untuk nama baik sekolah juga, untuk masa depan sekolah juga. Apabila di sekolah itu nanti tidak ada anak yang diterima di jalur rapat atas nama PTN tadi, itu juga akan menjadi pandangan tersendiri bagi masyarakat, seperti itu Bu ya. Ini Bu Nita setuju dengan pendapat dari kepala sekolah, yaitu Ibu Rusdiana tadi ya, dengan meningkatkan atau menaikkan nilai rapot anak, tetapi tidak serta-merta. Begitu nggih? Betul Nah, sekali. tidak serta-merta memberikan tugas kepada anak, tetapi tugas yang tidak memberatkan karena waktunya tinggal 4 hari. Ya. Jadi kita juga harus membuat jadwal juga untuk bagaimana anak itu bisa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugasnya, dan kita memberikan penilaian untuk penambahan nilai rapor. Dan kemudian atas dasar empati dan kasih sayang kepada peserta didik, jadi kita juga harus memikirkan itu untuk kebaikan dan untuk masa depan dari peserta didik, gitu ya? Iya, benar sekali Bu ya. Terima kasih banyak Bu Nita atas waktunya. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat, dan juga semoga untuk di sekolah-sekolah jika ada atau mungkin kasusnya sama, juga akan mendapatkan solusi yang terbaik. Iya Bu ya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Saya punya motivasi sendiri, jadi bahwa banyak juga permasalahan yang tidak hanya di sekolah tertentu, tapi sekolah pastinya kalau itu dijadikan sebuah kasus juga terjadi di berbagai permasalahan, dan itu nanti bisa menjadi sebuah solusi apabila di sekolah saya juga terjadi hal demikian. Bu Ria, saya akan melanjutkan untuk mengajar. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nita atas Ya, waktunya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.